Ananda, ngomong-ngomong, kamu udah paham belum materi tentang elemen kurikulum 2013, darurat dan paradigma baru? Aku kurang paham nih. Kenapa? Kamu belum paham ya? Mau aku bantu jelasin? Oh, boleh sekali kalau itu tidak merepotkanmu. Tentu saja tidak. Oke, yang pertama yaitu elemen kurikulum 2013. Pada elemen kurikulum 2013 ada standar proses dan standar penilaian. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sedangkan standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Yang kedua yaitu elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selain itu, pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Melakukan pembelajaran dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks dan menyediakan modul belajar berupa literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkai menjadi satu kesatuan proses yang bisa membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berbasis fleksibel. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat kecapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Dan yang ketiga yaitu karakter Pancasila. Kegiatan sehari-hari dan kegiatan non-rutin atau project itu digabung menjadi satu, sehingga bisa berorientasi dalam pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila. Dan adanya kurikulum atau mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komputer, dan jam pelajaran yang ditetapkan per tahun, tidak lagi per minggu. Baiklah, sepertinya itulah yang bisa aku sampaikan ke kamu. Apakah kamu kurang ngerti dan ada yang ingin kamu tanyakan? Sepertinya tidak ada dan cukup bisa dimengerti. Terima kasih ya Nanda. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, sama-sama.